makasih ya. Aku suka sekali. Buketnya uang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir lagi dengan saya Nyai Paricara. Kembali saya akan review ya tentang Mas Iun dan juga Bunda Fauzana. Ini ada videonya Bunda Fauzana, yaitu kiriman buket uang ya. Buket biasanya kan buket bunga ya, ini dibuatkan buket uang dari Mami Hesti dan juga Papi Tomli ya. Ini mungkin hadiah ulang tahun untuk Bunda Fauzana kemarin ya, tanggal 15 kali ya. Ini ya, buketnya aja uang banyak banget, nggak tahu itu ada berapa juta aja ya. Dan uangnya juga nggak tahu berapaan ya, nggak seberapa jelas itu tadi, 50-an kayaknya. Banyak banget itu uangnya. Bakal ada harapan Badrusnya lahir. Sing penting rapi ya, ini. Intinya begitu ya, yang penting nikah dulu, nanti lahirlah Badrus ya. Badrus itu nama anaknya. Nama anak harapan ya. Jadi Mas Iun tuh pengen kasih nama untuk anaknya yaitu Badrus ya. Entah lanjutannya apa. Panjang bagus kok namanya, hanya saja nama Badrusnya menurut saya tuh kurang bagus sih. Tapi lanjutannya bagus. Dari Bapak Tomli Wafa dan Mami Delta Hesti, Mami Papi makasih banyak, semoga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan dan dilimpahkan rezekinya, amin ya. Ini Bunda Fauzana ya, kasih ucapan terima kasih untuk Mami Hesti dan juga Papi Tomli Wafa ya. Ini coba kita baca ya komen-komen dari para sahabat yang jumlahnya cukup banyak ya. Makasih buat anak bunda, anak-anak bunda semuanya ya, support. Ya, kalian tahu cinta itu seperti aliran sungai. Kadang ada batu di tengahnya, tapi air tetap mengalir menemukan jalannya. Ya betul, Fauzana dan Mas Iun, biarkan cinta kalian mengalir lagi, karena ujungnya adalah kebahagiaan yang kalian ciptakan bersama. Iya memang ya, untuk akhir-akhir ini hubungan Mas Iun dan Bunda Fauzana ini agak sedikit renggang sih sepertinya gitu ya. Jarang kita lihat, hampir tidak ada ya live terbaru Mas Iun dan Bunda Fauzana ya, setelah pertemuannya di Jakarta kemarin itu nggak ada. Tapi kalaupun ada live-nya yaitu justru Bunda sama Rido ya, Bunda sama Ica kayak gitu, orang-orang terdekat dari Mas Iun sama Mas Bayu sama Papi sama Mami Hesti kayak gitu. Banyak kalau untuk live-nya itu. Tapi untuk dengan Mas Iun itu jarang ya. Nggak ada gitu. Jadi ya nggak tahu sih kalau di belakang layar mungkin mereka berdua itu sering bercengkerama ya lewat lewat PC atau lewat hubungan secara tidak di depan kamera gitu. Jadi di balik layar mereka berhubungan mungkin seperti itu. Tapi intinya ya untuk saat ini sih baik-baik aja ya, masih baik-baik aja, hanya saja tidak begitu ditampakkan ya. Atas nama Mami dan Papi, pemberian dari Mas Iun sing penting rapi. Ya, seperti itu. Di VT Bunda Fauzana nih sudah jelaskan teman-teman Sobat Ngarit, kita tunggu aja di tanggal 4 bulan 1. Semoga mereka menuju pelaminan itu yang kita harapkan Yunfa. Ya intinya baik Bunda Fauzana maupun Mas Iun, memang di tanggal itu, di tanggal 4 bulan Januari itu Insya Allah ada pertemuan di Surabaya ya. Jadi ada acara
Festival Deli Wafa, yaitu acaranya Bunda Hesti, acaranya Mas Iwon ya, dan untuk Bunda Fauzana ya sebagai artisnya kayak gitu ya mungkin. Tapi intinya Mas Iwon sama Bunda Fauzana nanti itu manggung bareng ya. Ya mungkin bisa jadi sebagai MC atau apalah ya, intinya itu panggungnya Mas Iun bukan Bunda, kata Mas Iun seperti itu. Jadi untuk para sahabat ngarit itu, para sobat ngarit, dianjurkan untuk beli tiket ya. Paling enggak itu 10.000 tiket tuh harus terjual ya. Ya memang itu sebuah konser ya, konsernya Mas Iun ya intinya. Dan itu hanya sekali-kalinya mungkin untuk Mas Iun itu manggung ya, di Surabaya itu ya. Konser yang menjual tiket tentunya. Jadi para sobat ngarit itu dianjurkan untuk beli tiket, untuk nonton kayak gitu. Jadi Mas Iun tuh bisa tahu seberapa banyak para fans sobat ngarit ya gitu. Ya kalau untuk yang deket-deket mungkin bisalah gitu ya nonton. Untuk fan dari sekitar Pulau Jawa ya mungkin ada, yang dari luar Jawa mungkin ya ada, tapi itu hanya berapa persen aja ya mungkin yang bisa hadir ya. Kalau untuk saya sendiri sebagai fans sobat ngarit sepertinya nggak bisa hadir ya. Terlalu banyak pertimbangan sih untuk seperti saya gitu, repot lah, anaknya kecil-kecil banyak kayak gitu. Jadi untuk nonton jauh gitu, orang saya itu kalau ada tontonan di belakang rumah aja nggak nongol gitu, apalagi untuk yang jauh ya. Itu untuk saya, untuk pribadi saya gitu, bukannya saya nggak ngefan, tapi karena keadaan kayak gitu, karena udah emak-emak ya beda mungkin. Kalau para fannya itu masih anak-anak muda kayak gitu ya, atau paling nggak bapak-bapak gitu. Kalau seorang laki-laki itu biasanya lebih lebih punya banyak waktu ya ketimbang seorang emak-emak. Kalau emak-emak itu anaknya banyak, otomatis nggak tega ninggalin anak-anak ya. Kalau dibawa semua seperti apa gitu kan. Jadi ya gitu. Kalau untuk orang dekat mungkin biar emak-emak juga bisa gitu, mengusahakan gitu kan, kalau deket itu bisa dijangkau dengan motor atau dengan kendaraan pribadi gitu, bisa PP dalam sehari kayak gitu. Kalau saya dari Lampung jauh, ini harus memakan waktu 2 hari 2 malam untuk nyampe ke sana, ke Jawa Timur sana ya. Anaknya kecil-kecil harus bawa popok, harus udah nggak bisa jadinya ya. Ya intinya gitu ya, Mas Yun pengen tahu seberapa banyak fans sobat ngarit. Insya Allah banyak banget ya kalau keseluruhan dari Sabang sampai Merauke. Tapi untuk yang hadir mungkin sekitaran Pulau Jawa aja gitu, yang banyak gitu. Kalau untuk yang pulau lain gitu, kayaknya ya sekian persen lah, sedikit gitu yang hadir karena ya keadaan kayak gitu. Ya bisa jadi untuk selain Pulau Jawa itu kan lebih banyak gitu. Pulau Jawa kan hanya satu, sementara ada Pulau Kalimantan, ada Pulau Sumatera, ada Sulawesi, Pulau Sulawesi ya, ada yang dari Papua juga kan, fannya tuh dari mana-mana ya, dari NTT juga ada. Banyak banget itu ya. Mungkin dari sekian pulau di Indonesia ini berapa pulau ya? Saya nggak ingat gitu ya, nggak ngitung sih, nggak mempelajari ya. Eh itu yang bisa hadir dari selain Pulau Jawa mungkin sekian persen, sedikit gitu ya. Dan yang nggak datang tentunya lebih banyak gitu. Dan untuk yang Pulau Jawa mungkin bisalah 50% atau 70% yang hadir ya untuk fan dari sobat ngarit. Jadi eh, belum bisa dipastikan berapa jumlahnya gitu, karena memang banyak yang gak hadir. Kalau hanya melalui penjualan tiket ya mungkin itu hanya berapa persen aja dari fans sobat ngarit gitu. Mungkin kalau yang hadir 10.000 bisa jadi kan
fans Sobat Ngarit itu 100.000 gitu, ibaratnya begitu. Mungkin lebih ya, dari fans Sobat Ngarit itu lebih dari 100.000 ya. Lebih lah menurut saya. Di tanggal 4 bulan 1 semoga mereka menuju pelaminan, itu yang kita harapkan ya. Ya intinya itu harapan semua orang, dan ya meskipun agak gimana ya, untuk Mas Iyun, untuk Bunda Fauzana itu memang terlalu apa namanya, terlalu tinggi apa namanya, dinding penghalang yang harus dilalui ya, karena eh, untuk Bunda Fauzana mungkin di keluarganya itu bisa dibilang tulang punggung, atau ya seenggaknya walaupun bukan tulang punggung, tapi Bunda Fauzana itu merupakan titik harapan terbesar di keluarga Bunda Fauzana gitu. Dan Mas Yun juga demikian ya, merupakan seorang yang paling diharapkan di keluarga Bunda Fauzana, di keluarga Mas Iyun gitu. Jadi untuk orang tua Mas Iyun itu enggak apa namanya, agak berat gitu untuk melepas Mas Iyun untuk ikut beserta keluarga Bunda Fauzana, dan untuk keluarga Bunda Fauzana pun demikian gitu, berat untuk melepas Bunda Fauzana untuk tinggal bersama dengan Mas Iyun di Tulung Agung. Jadi memang dua-duanya itu memiliki apa, tanggung jawab yang besar gitu di dalam keluarga masing-masing, dan itu tempatnya jauh ya. Ya kalau kita memang orang biasa gitu, seorang ibu seringkali melepas anak kalau sudah menikah, ya sudahlah, ikut mereka memiliki tanggung jawab sendiri dan harus menghidupi keluarganya, ya udah dilepas gitu. Yang penting masih telepon, masih tetap tetap bersilaturahmi, berkomunikasi dengan baik gitu. Ya untuk orang-orang seperti kita ini, seperti saya pun demikian, anak saya saya lepas untuk merantau gitu, untuk cari pengalaman, untuk nanti ke depannya dia pengen seperti apa, mencari rizki di luar sana ya, nggak harus selalu di kampung sini gitu kan kalau saya. Jadi nanti kalaupun menikah gitu, kalaupun memang kodratnya, takdirnya harus di luar, ya mau apa gitu. Seperti keluarga saya pun demikian gitu, keluarga saya itu semuanya di Jawa dan saya ada di Lampung. Ya kita harus bisa melepas gitu kalau saya ya. Tapi ya pengennya sih saya, anak saya juga semuanya ngumpul di sini di Lampung ya. Kalaupun dia mau merantau silahkan, tapi nanti pulangnya ke sini ke saya gitu, ke keluarga kita ya. Walaupun nggak harus satu rumah ya, nggak, kalau saya memang nggak pengen anak anak saya, mantu saya itu serumah dengan saya, karena kalau serumah itu biar gimana itu ter bisa bisa terjadi gesekan gitu, takut terjadi gesekan ya antara anak dan menantu sama mertua ya. Kalau bisa tetap satu kampung, cuman rumahnya pisah gitu, karena memang banyak kan kejadian kalau bisa menantu dan mertua itu jangan satu rumah, karena akan terjadi gesekan, jadi seorang anak itu harus mengalah gitu. Kalau saya sih memang harus begitu. Selama kita ya sebagai orang tua itu masih mampu untuk ngapa-ngapain ya, untuk mengurus diri sendiri itu masih mampu, terkecuali kalau kita sudah tidak mampu sama sekali untuk merawat diri sendiri, seperti halnya kita sakit stroke gitu kan, harus meminta bantuan anak. Nah itu baru kita satu rumah dengan anak mantu kayak gitu. Dan kalau masih bisa usaha sendiri, ngapa-ngapain sendiri ya, kalau bisa nggak serumah biar tidak terjadi gesekan.
tidak terjadi ada ya salah satu yang terluka ya antara menantu dan mertua seperti itu. Karena memang banyak kan kejadian kalau tidak mertuanya yang setruk katanya, maka menantunya yang nggak kuat gitu. Dia tuh bertahan di rumah mertua itu bener-bener apa makan hati kayak gitu banyak sih, walaupun sebenarnya ya kita juga sebagai mertua udah berusaha untuk yang terbaik. Terkadang memang ada juga kan menantu tuh pengen begini, umpamanya seperti itu, pengen ngapain gitu, tapi nggak enak sama mertua. Nah bisa jadi seperti itu. Jadi kan kalau pisah rumah kan nggak nggak demikian gitu. Sekian dulu ya review dari Nyai Paricara itu tadi tentang uh, videonya Bunda Fauzana. Mohon maaf ya jika saya ngelantur kemana-mana. Ya hanya sekedar cuap-cuap aja gitu ya, nggak ada maksud yang lain, nggak ingin merendahkan siapapun, tidak menyalahkan siapapun, yaitu hanya prinsip saya. Tapi saya dukung sepenuhnya untuk Mas Iwon. Sayang sama orang tua itu jarang seorang anak yang bisa sayang sama orang tua sepenuhnya. Hanya saja ya menurut saya jangan sampai menyakiti istri juga, seperti itu, menyakitkan untuk istri juga. Jadi saran saya sih, kalaupun hidup satu kampung ya tetap pisah rumahnya, walaupun hanya dibatasi dinding gitu ya, ibaratnya jangan dalam satu ruangan gitu, tetap ada pemisah, dinding pemisah, walaupun hanya beda dinding aja gitu, udah cukup membuat menantu itu merasa terbebas gitu. Kalaupun nanti Bunda Fauzana ikut dengan Mas Iyun gitu, dan kalaupun Mas Iyun harus ikut dengan Bunda Fauzana, ya tetap seorang Mas Iyun itu merawat orang tua, harus sering dijenguk, harus sering ditengok dan dinafkahi kalau bisa gitu ya. Mohon maaf ya udah ngelantur lagi. Sekian dulu dari Nyi Paricara. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. From papi dan mami. Oh my god, papi man. Look. Si penting papi. Mami, makasih ya. Aku